Jangan dong, jangan Ya, terbebani. ini maksudnya Ya. tanggapan masyarakat yang kita terima. Hanya 20.000, 30.000, 1 tahun. 1 tahun. Beli kerupuk aja udah berapa itu? Bapak kan operasi nih di lapangan nih, barang tim gitu. Ya. Yang sering Bapak jumpa itu apa? Gitu. Ya sama, Kasus itu apa? ya menjadi hari-hari sentapan kawan-kawan juga berdasarkan laporan dan teman juga. Apakah kenakalan remaja ini yang paling tinggi Iya. kasusnya di Ya. Pelalawan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JPRI Pelalawan Podcast. Ya, kali ini ada lagi episode kedua. Dan narasumber kita pada malam hari ini juga berbeda. Pastinya berbeda ya. Oke, kita sambut aja langsung tamunya. Hari ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Dari mana Pak? Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Oke. Saya sapa dulu nih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hadir di sini atas undangan kawan-kawan dari JPRMI Kabupaten Pelalawan. Terima kasih banyak. Ya, Bincang-bincang. namanya. Namanya, wah, nama saya Leo Agusta. Status pendidikan strata 2, sarjana hukum, master hukum. Master hukum ya yang hadir hari ini, aduh kita apalah ya. Tempat bekerja di Kesatuan Satpol PP Damkar Kabupaten Pelalawan. Satuan Satpol PP Damkar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah atau disingkat dengan Kabid PPUD. Saya kira cukup, kalau ada pertanyaan jawab. Oke. Ternyata narasumber kita malam ini sangat luar biasa, ya. Jadi Pak Leo Agusta ini adalah aparatur dari pemerintah Kabupaten Pelalawan, ya, bekerja di bagian ini ya Pak, kantor Satpol PP lah intinya ya Pak ya. Ya. Yang khusus di bidang penegakan hukum, Perda dan Perkada, Ya. peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oke. Nah, boleh nggak Pak dijelasin dulu nih Pak? Karena kebetulan saya juga awam tentang bidang hukum, sama sekali enggak, karena saya lulusannya listrik. Jadi kalau dibicarakan tentang hukum, sepertinya nol besar, saya tidak paham gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu sedikit apa itu penegakan hukum, Perda dan Perkada. Baik, kawan-kawan di DPRD, saya lebih suka manggilnya kawan-kawan, walaupun ada yang tua, muda, karena biar lebih akrab. Betul. Oke, sesuai bidang saya, bidang penegakan peraturan perundangan, yaitu bidang peraturan daerah dan perkada. Perda adalah suatu produk hukum tertinggi untuk di wilayah pemerintahan tingkat kabupaten kota, yang dibuat bersama dengan eksekutif dan legislatif. Artinya pemerintahan, kepala daerahnya bupati bersama DPRD kabupaten kota atas persetujuan bersama, pembahasannya bersama. Berarti ini yang merancang dan sekaligus mengesahkan peraturannya seperti itu. Kalau dia merancang nanti ada bagian yang tersendiri. Oh, ada bagiannya Itu lagi. di bagian hukum nanti di sekretariat daerah. Oke. Saya kira begitu. Tadi sebenarnya saya kelupaan, saya mau baca ini daftar riwayat dari Pak Leo ini ya, narasumber kita kali ini. Kita bacain dulu. Pak Leo Agusta SHMH, betul Pak? Ya. Ya, tempat tanggal lahir Danau Bingkuang. Bingkuang itu di mana ya Pak? Tambang, Kampar. Kampar. Kabupaten Kampar. Ya. Bukan Kabupaten Pelalawan. Ya, Tapi orangnya Pelalawan sekarang. Karena sudah lama di Kabupaten Pelalawan. Berapa lama sudah kira-kira? hampir separuh hidup di sini. Sekarang hidup. Ini orang Pelalawan dong. Orang Pelalawan ya, Iya. Pak. Di mana bumi? Di Pijak, Pijak. Di situ. Di situ kita berpodcast gitu. Pas. Oke, beliau lahir di Kabupaten Kampar. Dan kita baca ya, ini kalau untuk
riwayat pendidikannya sangat luar biasa. Ini bisa motivasi untuk kita juga sebagai anak muda. Jangan mau kalah gitu. Kalau dalam dunia pendidikan ini kita harus itu ya Pak ya. Optimis. Belajar harus sampai hayat. Iya, sampai hayat. Iya. Ya. Untuk sekolah dasar, Pak Leo ini sekolah di SDN 001 Langgini Bangkinang, lulusan 1984. Wah, Lahir kalau ya? saya 2006 Pak lulusannya. Nggak apa-apa ya. Ini luar biasa nih, karena walaupun lulusan, nah ini ya, tapi kalau bawaannya kayaknya masih muda banget. Amin. Kemudian untuk SMP di SMN 2 Bangkinang, SMA-nya di SMN 1 Bangkinang, dan ini waktu ngambil kuliah magister hukum di mana nih Pak? Tata Negara dan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Islam Riau. UI-nya Riau. UI-nya Riau. Oke, ini sebelum masuk ke materi, saya mau nanya dulu nih Bapak. Di luar konteks nggak apa-apa ya Pak ya? Ini nggak apa. Kesibukannya beberapa hari ini apa kira-kira? Kadang kan kita sempat mengundur-mundur nih gitu. Pak, kapan bisa gitu? Bisa sekarang supaya kita terundur lagi gitu. Mungkin Bapak bisa ini. Kesibukannya apa sih dalam beberapa hari ini? Gitu. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dari BRMG yang bagus. Memang kita sudah ada kontak-kontak pertemuan awal yang sebelum Lebaran juga. Baru pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka kegiatan ini. Tentu sebagai aparatur saya melakukan kegiatan di lapangan sangat banyak, sangat padat. Di samping tugas rutin sehari-hari, tentu kegiatan saya Jumat Sabtu itu mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dosen dong. Saya lebih enak dibilang staf pengajar. Tapi Karena dosen. tapi saya memang stafnya pengajar. Tapi tetap dosen. Iya. Nggak tahu apa namanya lah. Tapi saya lebih suka dibilang staf pengajar. Yang lain juga ya seperti biasa lah. Kesibukan rutinitas. Tapi jadwalnya lebih padat di Rinci. Di kantor ya boleh padat. Padat Bapak ya. Ya. Oke, karena Pak Leo ini bekerja dan sebagai pejabat di kantor Satpol PP, bagian penegakan hukum perda dan perkara, otomatis kita bisa nih bahas, dan saya ingin bertanya, dan saya juga ingin menyampaikan nanti keluh kesah juga nih sebenarnya gitu. Ini berkaitan dengan penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan tentunya Pak. Saya yakin ini memang tugas dari aparat dari Satpol PP ya Pak ya? Ya. Betul Pak? Ya, benar. Oke, saya mau bertanya dulu Pak. Kira-kira di tahun ini apa sih yang memang sedang menjadi menjadi seperti permasalahan di Kabupaten Pelalawan ini yang saat ini berkaitannya dengan penyakit masyarakat ini Pak? Misalnya apakah tentang remaja atau dan lain-lainnya? Apa yang saat ini sedang dihadapi dari Satpol PP ini? Baik, sebenarnya ketika kita bicara penegakan perda itu sangat luas penegakan perda. Tapi yang jelas, yang pasti penegakan perda di Satpol itu adalah lebih fokus kepada penegakan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Kita disingkat dengan K3. Ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Apa-apa yang kita tegakkan pada dasarnya seluruh peraturan daerah. Tetapi kita sesuai dengan tugas kita lebih fokusnya kepada yang sana, yang penertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Di samping itu ada juga kita dalam rangka penertiban peraturan daerah yang menyangkut tentang pekat. Pekat itu dia bisa anak-anak sekolah, anak-anak yang ngelem,
anak-anak yang main game di warnet tidak pada tempatnya. Intinya yang meresahkan masyarakat, ada miras, ada narkoba, ada tentang perda tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi cukup banyak. Kompleks siapa ya? Belum Semuanya lagi- di sana. Iya, belum lagi PKL, pedagang kaki lima, seperti itu. Semuanya kita lakukan. Jadi ada target-target yang mesti kita harus lakukan gitu. Gitu. Yang saat ini sedang program yang dijalani oleh Satpol PP apa itu? Baik, kalau sekarang dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Ya, atas petunjuk dan instruksi Pak Bupati, Pak Jukri, kita membantu mendorong bagaimana masyarakat peduli terhadap membayar kewajiban pajak dan retribusi. Karena tugas dan kewenangan kita itu adalah pelaksana peraturan daerah, boleh dikatakan mengeksekusi peraturan daerah tanpa diminta, tanpa pemberitahuan juga kita bisa melakukan itu. Makanya salah satunya upaya kita lakukan bagaimana mengajak masyarakat, orang atau badan hukum atau perusahaan taat terhadap bayar pajak. pajak. Pajak kan untuk daerah. Iya, Nah, kalau sekarang kan lagi viral nih tentang PBB, apa itu Pak? pajak bumi bangunan, Pajak bumi bangunan. ya bukan Iya, persatuan ini bangsa-bangsa. ini juga nih. Lagi Di kalangan masyarakat ya ada ada- dilema atau sedang apa. bahas ini. Itu kan program yang bagus oleh Pak Bupati dalam rangka untuk kita, dari kita untuk kita. Kita nyumbang ke daerah, masyarakat, nanti anggarannya kan balik lagi ke masyarakat. Jadi harus sadar masyarakat, baik itu perorangan, terutama ASN dan honorer yang dihimbau oleh Pak Bupati harus membayar. Walaupun dia sedikit 20.000, 30.000, tapi itu menjadi harapan menjadi contoh bagi masyarakat. Itu harapan Bupati. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Seperti ya. itu. Cuman kalau kita sampai ke masyarakat berbeda lagi nih. Ya. Seperti, aduh ini terbebani nih. Ya, Buat jangan- lagi pembayaran yang lain nih. Jangan dong, jangan Ya terbebani. ini maksudnya ya. tanggapan masyarakatnya Oke. yang kita terima. Hanya 20.000, 30.000 1 tahun. 1 tahun. Beli kerupuk aja udah berapa itu? Nah, Di kerupuk aja ya. iya, ini 30.000 Atau merokok gitu kali ya Pak. rokok apalagi gitu. Tuh dengerin. Itu salah satu fokus yang untuk masa sekarang. Yang lain kita juga melakukan upaya-upaya terhadap perusahaan. Baik itu pajak yang lain, pajak itu jenisnya banyak. Ada pajak penerangan jalan, pajak makan minum, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak, iya banyak. Nanti nggak cukup waktu nih kita bahas dan lain-lain. Bahas masalah pajak Ya. kayaknya Ya. panjang dan meluas ini. Dan juga ada yang lain-lain itu ya seperti biasa pekat itu ya penyakit masyarakat, lem dan warna dan sebagainya, ada pekat IMB dan izin bangunan, dan juga masalah narkoba. Masalah narkoba. Menurut Ya. Bapak yang paling tinggi sekarang kasusnya apa? Kalau Lawan ya. kalau berdasarkan Hmm. data yang kita miliki Ya. itu untuk kasus pekat itu ya berada di posisi yang di atas. Contohnya itu ya masyarakat yang yang warnet tadi tidak pada waktunya, Anak sekolahan ya Pak ya. anak sekolahan, Cabut. ngelem, ODGJ itu orang dengan ODGJ. gangguan jiwa, ODGJ, ada mohon maaf ada pacaran gitu. Ini kan menjadi suatu tantangan bagi kawan-kawan JPRMI, bagaimana pemuda kita, masyarakat, relawan yang dimotori oleh pemuda ya bisa berbuat untuk yang terbaik bagi negeri amanah ini Ya, gitu. betul sekali. Karena JPRMI ini memang fokus kepada pemuda dan remaja. Ya. Pendidikan pemuda dan remaja. Ya siap. Nah, karena memang tugas kami nanti ke depannya adalah untuk mengembangkan potensi dan apa ya kebangkitan pemuda dan remaja di era di zaman sekarang gitu ya Pak ya, memang rasanya cukup berat
Jadi mungkin kita mau tahu dulu nih gitu dari Bapak gitu. Apa sih yang saat ini yang sedang menjadi yang sangat meresahkan gitu dari kalangan remaja ini, mungkin kasus yang tertinggi saat ini apa gitu, bahayanya seperti apa gitu. Jadi kami juga bisa kan untuk mendapatkan informasi itu. Baik Desi, pekat yang tadi itu penyakit masyarakat. Jadi yang saya sebutkan tadi ya bisa dia warnet, bisa dia ngelem, bisa juga mohon maaf ada semacam apa tuh wanita susila atau apa gitu kan. Nah, ini kan juga meresahkan masyarakat. Ada miras juga. Dan Berarti kompleks di Pelalawan semuanya ada. Kompleksitas. Nah, itu yang kita lakukan. Kita lakukan dalam bentuk pembinaan awalnya. Prosesnya dari iya pembinaan, ada teguran atau namanya SP, surat peringatan. Ya kalau mereka juga tidak tahu 1, 2, 3 kali mereka tidak tindakan, kita nanti ada proses penindakan. Kalau remaja ini gimana? Kalau remaja juga ada pembinaan di sekolah-sekolah terhadap bahaya narkoba, himbauan. Kita ada sweeping, ke lapangan pada malam-malam, penertiban juga sebelum dan sesudah Ramadan. Kita menghormati umat Muslim yang Ramadan. Itu kita lakukan seperti itu di beberapa wisma. Kita himbau juga melalui Pak Bupati saling menjaga untuk menjaga kesucian dari bulan Ramadan dan sebagainya. Kita adakan pembinaan ke sekolah, pantauan juga ke warnet dan sebagainya. Jadi kalau program pembinaan itu memang ada jadwalnya sudah. Itu rutinitas. Rutinitas tanpa diminta, tanpa diperintah, kita lakukan itu. Tanpa pengaduan masyarakat juga dilakukan. Tapi kalau juga ada pengaduan, kita juga harus segera. Artinya itu menjadi bagian kita melakukan tugas di lapangan, begitu. Oke, itu tadi yang jenis-jenisnya ya Pak. Memang kompleks di Kabupaten Pelalawan sekarang ini semua penyakit masyarakat itu ada gitu ya Pak. Ya. Jadi mungkin kalau kita sekilas berita kita tahunya mungkin daerah di sana, daerah sini gitu. Ternyata di tempat kita juga sama seperti itu terjadinya. Gitu. Nah, dari sebanyak kasus yang Bapak sampaikan tadi, mana kasus yang menurut Bapak saat ini memang sangat sulit untuk ditangani? Gitu. Ini yang sangat meresahkan ini. Kalau kami nggak ada kata sulit sebenarnya. Tidak ada kata sulit. Kamus kita nggak ada kata sulit. Apapun persoalan kita akan lakukan. Tapi kalau ditanya tingkat kriminalitas, tingkat pelanggaran perda yang tertinggi ya termasuk pekat gitu. Jadi nggak ada yang sulit menurut kami. Pekat itu dia berada pada tingkat yang tertinggi dalam kategori pelanggaran peraturan daerah. Di samping nanti ada yang perizinan, ada yang pajak, ada yang lain-lainnya narkoba begitu. Maksudnya misalnya gini Pak, contoh, ya kan? Tadi Pak bilang misalnya pengamanan, misalnya apa ya? Anak-anak ngelem, sekolah nih. Gitu. Ya. Terus nanti ada yang anak remaja yang berpasang-pasangan. Gitu. Ya. Lalu Bapak kasus yang saat ini paling tingginya gitu, maksudnya yang sedang Bapak kan operasi ini di lapangan nih, bareng tim gitu. Ya. Yang sering Bapak jumpa itu apa? Gitu. Ya sama, itu ya menjadi hari-hari sentapan kawan-kawan juga berdasarkan laporan dan teman juga. Apakah kenakalan remaja ini yang paling tinggi? Iya. Kasusnya di Pelalawan? Saya katakan karena itu ada masuk prosesnya juga ke kantor itu memang hampir tiap minggu, bisa 3-4 kali seminggu, apalagi di waktu weekend. Hari-hari usianya Pak? Ya biasa remaja, ada juga ya barangkali yang tidak remaja lagi ya sudah berapa 30-an ya mungkin karena nggak tahu, kita juga pernah temukan itu penyalahgunaan tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, ada seperti itu gitu. Oke. Ya. Berarti hampir tiap minggu ada aja laporan masuk ya Pak? Dan yang diproses ya, setiap minggu. Dan kita proses.
Berarti ini kan kalau kita lihat dari situasi ini memang sangat, saya bisa nggak bilang ini kacau, atau seperti apa? Meresahkan, sekedar meresahkan saja. Kalau saya sih kurang sepakat dibilang kacau. Ya. Cuma sedikit meresahkan ya harus pasti. Tapi kan potensinya untuk anak-anak itu kan Pak, ini kan dunia pendidikan. Jadi untuk masa depan mereka kan sebenarnya kalau ini tidak bisa kita tidak ada solusi yang tepat, saya rasa untuk kedepannya masa depan mereka mungkin jadi ya sebatas mereka sekolah SMA dong sampai situ aja. Oke, tapi kan ketika persoalan pekat masyarakat itu kan tidak menjadi satu tugas kami saja. Berarti kita bersama ada dong. Partnernya lagi. Nah, partnernya itu JPRMI. Nggak bisa. Nggak bisa kita satu tugas yang menyangkut orang banyak masyarakat. Keterbatasan kita juga ya kita nggak bisa. Kita harus peduli untuk itu. JPRMI harus ambil bagian di sini. Orang tuanya nggak ikut Pak. Ya pasti. Orang tua pastilah, pasti. Ya. Tapi kita sebagai pemuda masyarakat harus ada bersaling berkolaborasi. Kedepannya saya kepingin kawan-kawan JPRMI bisa bekerjasama dengan Satpol dan PPUD dalam rangka membantu ini, gitu. Tapi agak ngeri juga nih Pak. Kenapa saya bilang ngeri? Ini saya kita melihat ya Pak ya kalau di lapangannya gitu ya. Ini ada kasus, tapi kita nggak bisa sebutkan kasusnya itu daerah mana, siapa orangnya gitu. Tapi ini ada kasus saat Satpol PP melakukan penertiban, ya, baik itu PKL, PS yang rumah yang ya itu lain sensor itu, PSK atau apa, oke. Ya. Ataupun misalnya anak-anak yang lagi dalam kondisi lagi ngelam dijumpa di jalan segala macam. Gitu. Sering terjadi saat melakukan penertiban itu malah mereka itu tidak takut gitu. Jadi tidak takut saat dilakukan penertiban mereka melawan gitu. Sebenarnya ini apakah masyarakat kita memang masih awam tentang fungsi dari Satpol PP-nya atau memang apa sebenarnya yang terjadi Pak? Saya melihat setiap kali ada penertiban pasti ada terjadi kericuhan. Oke, begini, yang namanya penegakan, yang namanya hukum, yang namanya aturan, suka tidak suka, tentu ada sebab akibat. Maksud saya, apapun bentuknya, memang tujuan hukumnya seperti itu. Tujuan hukum itu bagaimana orang membuat efek jerak. Persoalan melawan, persoalan yang lain itu kan lain dari konteksnya sana. Kita kan berusaha nih Satpol ini memberikan paradigma yang baru. Jangan masyarakat pemuda menjustis Satpol itu hanya menertibkan PKL, melawan, begini. Jangan begitu. Kita harus punya paradigma baru. Kita berikan pelayanan yang humanis, senyum. Kan nggak zamannya lagi sekarang. Kita bentak-bentak orang, kita ajak orang berduel. Nah, itu yang kita coba memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya kira paradigma itu, mindset itu nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditukar seperti itu gitu. Yeah. Saya kan nggak serem-serem kali nih. Nah gitu. Masih banyak kawan-kawan yang anggota Satpol yang bisa berbuat baik sesuai yang kita harapkan. Saya kira begitu, Desi. Jadi harus siap ya Pak ya? Iya. Kita harus tegakkan hukum itu. Iya. Tapi mungkin caranya ke masyarakat itu harus lebih humanis. PDKT-nya lebih bagus, kita harus berbaur, kita buat program-program yang masyarakat dengan kita bisa bersama. Begitu. Berarti yang berkaitan yang mungkin terjadi kericuan itu mungkin ada miskomunikasi. Saya kira begitu. Kalau mereka membandel tentu ada sanksinya. Ada kita sebenarnya bukan kasar, tapi kita tegas. Beda loh kalau kita kasar dengan tegas. Ya. Nah, jadi kita tegas menegakkan aturan sesuai
peraturan. Kalau kita kasar ya beda. Ini adalah ketegasan menegakkan peraturan daerah kepada setiap orang atau badan, setiap orang tidak pandang bulu. Begitulah makna sesungguhnya hukum itu seperti itu, tidak pandang bulu siapapun orangnya. Jadi tegas sama kasar itu suatu hal yang menurut saya berbeda. Oke. Kita berharap memang nanti setiap ada program dari pemerintahan gitu kan turun ke masyarakat, memang ada komunikasi yang baik. Ya. Kita berharap seperti itu supaya kasus-kasus seperti ini terjadi gitu. Karena kan memang kalau ini berkaitan sebenarnya Pak. Kalau seandainya itu terus-menerus terjadi, misalnya nih kita udah melakukan penertiban gitu kan, ternyata ini tetap saja setelah kita melakukan penertiban, kita lakukan pembinaan gitu kan Pak. Terlepas dari itu 2-3 hari mungkin mereka balik lagi. Terjadi lagi seperti itu. Saya paham. Ya kan Pak? Ya. Nah itu gimana ya Pak? Karena memang kan kalau mereka melakukan itu kan tindakan seperti itu untuk mencapai tindakan kriminal, dia kan sebenarnya saya yakin Satpol PP dengan aparat kepolisian itu dia punya wewenang yang berbeda gitu. Nah kalau seandainya lah kasus-kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak sampai pada tingkat yang kriminal, gitu kan? Tapi berulang-ulang gitu. Oke. Itu gimana kita nangani? Saya tangkap pertanyaannya. Oke. Kita kan tegas, kita ikut prosedur SOP standar operasionalnya. Kan ada teguran 1 atau surat peringatan 1, 2, 3. Ketika tidak mengindahkan lagi 1, 2, 3 ya kita ambil tindakan hukum. Kita kan ada penyidik nih, kayak saya yang custom baju yang saya pakai ini kan kostumnya penyidik. Itu namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi ya kita lakukan tindakan. Ibaratnya kita buat berita acara, kita BAP, kita prosedurnya persis sama beracara seperti di kasus-kasus di kepolisian. Nanti kita limpahkan ke pengadilan. Ini namanya tindak pidana tipiring. Oh berarti kalau sudah dapat SP lagi? Iya dong. Berapa SP? Ya 1, 2 saja. Ketiga sudah bisa penindakan. Oh berarti Kita kalau proses. sudah sampai SP2 itu sudah masuk. Iya. Bisa kita laporkan. Ada kasus-kasusnya sampai ke pengadilan. Jadi saya kira nggak perlu khawatir hal-hal yang bikin membandel gitu. Kita kan tidak di situ. Kita sudah siap dan SDM kita sudah cukup mumpuni untuk itu. Ada aparatur kita untuk melakukan penyidikan gitu. Itu tadi kenapa saya bertanya Pak, Ya. karena memang saya baru baca tadi berita ya dari media, ya itu warung yang ini Sandi lagi marak-marak nih. Warung remang Iya, maksudnya. ini baru tadi nih saya baca beritanya gitu di Kerinci Ya. gitu kan. Berarti kalau seandainya mereka sudah mendapatkan surat peringatan 1, peringatan 2, tidak dipindahkan. Kita proses. Satpol PP bisa memproses itu ke Iya, proses Satpol PP itu melalui kawan-kawan di pendidikan. penyidikan Di dan bidang daerah. kita, di bidang PPU, di penegakan pada ada anggota kita, kepala seksinya yang bidang khusus melakukan penyidikan sampai berlanjut ke tingkat ke pengadilan gitu. Tapi dia tidak pidana ringan, tipiring. Gitu. Kalau kita menghadapi remaja gimana? Saya kira kalau remaja kan penanganannya berbeda. Pertama dia merupakan generasi muda, yang kedua dia tentu di bawah umur, yang ketiga kita kan belum ada nih peradilan anak di sini ya. Itu kita lakukan pembinaannya dalam bentuk dipanggil orang tuanya, kita buat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kita kan punya dokumennya tuh. Nanti ketika suatu saat mereka mengulangi, ada dokumen bagi kita kalau dia berbuat lagi kan kita bisa lakukan upaya-upaya yang lain. Bisa kita kirim ke panti rehabilitasi. Bisa saja kan? Mungkin kasusnya narkoba. Iya. Atau juga ngelem itu kan bisa kita kirim ke panti rehabilitasi, kita kirim ke ke OPD lain, dinas sosial, pembinaan. Kita kan Kalau sudah. kasus-kasus yang mojok-mojok itu gimana tuh? Kalau mojok sih saya kira
ya buat pernyataan saja lah. Kalau bagi mereka yang sudah balik berakal dan dewasa, kita pelurus saja. Pelurusnya maksudnya kalau dia memang kita anjurkan saja untuk dipercepat saja proses Pernikahan. proses pernikahan. Bisa nggak kalau di bawah umur itu kita nikahkan Pak? Kalau Kan nggak bukan mau di bawah lagi, umur, ya, bukan di bawah umur, Atau yang sudah yang remaja balik dan lah. berakal gitu. Oh, iya, sudah balik Sudah- berakal. iya, sudah cukup menurut ketentuan undang. Itu gertakan aja atau beneran tuh Pak? Saya kira nggak gertakan. Saya beberapa kali Hmm, ikut dan turut menginterogasi kawan-kawan, ya. stressing saya, tekanan saya memang seperti itu. Anda berpacaran, kalau begitu sudah ada kecocokan, udah kita kawinkan, kita nikahkan, saya bilang, nggak usah mikir, Sudah pernah. iya, nggak usah mikirin maharnya, nggak usah mikirin lain. Kita aparat yang menikahkan ke Papua, Anda tinggal bilang iya saja. Begitu kita lakukan stressingnya, penekanannya. Respon dari remaja ini gimana Pak? Senang? Ya, bukannya senang, Dinikahkan. nangis gitu malah. Saya kira begitu. Oke. Ini nggak ada yang sulit bagi kita, asalkan kita mau dan bersama kita bisa gitu. Kalau sendiri kan nggak bisa nih. Oke. Berarti tindakan remaja dengan yang miskin yang sudah punya KTP gitu berbeda ya Pak ya. Ada tahapannya juga berbeda, prosesnya juga berbeda. Mengingat kita masih di bawah umur. Tapi ya itulah tadi mungkin yang meresahkan itu kalau seandainya ya tidak ada perubahan itu yang kita khawatirkan pasti ya. Pasti kita khawatirkan. Kita harapkan ada perubahan. Keluarganya. Ya. Masa depannya pasti nggak jelas itu karena sudah banyak terjadi ya kan Pak. Oke, ini dulu ini saya sendiri nih Pak, saya mau cerita dulu nih Pak. Betul nggak nih saya mau bertanya sebagai masyarakat proses saya sebelum misalnya kita nih ada kejadian nih di daerah di tempat tinggal kita lingkungan kita gitu. Nah saat kejadian itu apakah masyarakat itu boleh memproses dulu saat kejadian misalnya gini saya waktu itu kan Pak di rumah saya itu tapi saya nggak bisa sebutkan alamatnya ya jadi ada bangunan ini punya Pemkab ya bangunan Pemkab dan bangun itu sampai sekarang itu tidak difungsikan dengan maksimal gitu kita nggak tahu lah bagaimana bisa terjadi itu cuma karena bangunan ini tadi tidak pernah difungsikan mulailah waktu itu kalau nggak salah saya itu puasa jadi kebetulan kita mau sholat subuh pagi subuh itu jumpa anak-anak lagi itu enggak laki-laki ya subuh jam 4 itu ada anak-anak remaja usia sekolah berkumpul Ya. ya kan jadi pas mereka membuat kan di petasan tuh oke habis itu kita lerai supaya mereka pergi tuh pada saat kejadian kan saya bilang jangan membuat kekacauan saya bilang ini bulan puasa nah setelah mereka pergi paginya pas kita masuk ke aula itu kan kita lihat langsung banyak bungkusan habis ngelem gitu nah kita kan sebagai masyarakat sudah meresahkan tapi kadang tindakan kita nih sebagai masyarakat itu yang benar seperti apa gitu jangan sampai nanti kita udah dalam keadaan emosi gitu kan Pak terjadi yang tidak diinginkan gitu gimana tuh kalau ke masyarakat yang menangani seperti itu jadi gini kita kan perlu pengawasan yang paling baik itu adalah masyarakat ya kan sepakat ya pengawasan yang paling baik itu adalah masyarakat. Kalau diharapkan aparatur, tentu ada keterbatasan. Baik kami, kawan-kawan di kepolisian, tentu terbatas. Jadi yang pengawasan yang terbaik itu adalah kepedulian masyarakat. Persoalannya ketika ada melihat, mengalami, menangkap masyarakat apakah dia remaja atau lain, kalau menurut kami seharusnya memang masyarakat itu memberikan laporan kepada APH, aparat penegak hukum, termasuk kita
Kalau dia kenakalannya remaja ngelem itu ya silakan saja masyarakat melalui Pak RT bisa digiring ke kantor Satpol. Oke, berarti langsung melapor. Boleh Begitu. masyarakat yang langsung melapor? Itu melapor boleh, itu hak masyarakat. Yang kedua, prosedurnya sekarang kan sudah ada ini nih Pak Bupati buat klik Pelalawan. Pelalawan. Klik Zukri gitu ya, Pelalawan. Oke. Nanti kan tinggal menggunakan Android. Silakan nanti ini promosi ya. Pengaduan ke sana. Ya bisa dong. Langsung ya. Bisa dong. Di sana ada seluruh OPD. Ada Oke. seluruh dinas. Nanti tinggal di download aplikasinya, ada klik Pelalawan. Semua dinas ada. Apakah persoalan nanti ketentraman ada Satpol PP-nya, ada pajaknya, ada dinas sosialnya, apalagi semua dinas ada sana. Tinggal nanti lapor, Apa tadi linknya, Pak? klik Klik Pelalawan. Pelalawan. Ya, saya promosi ini. Oke. Di sana jadi nggak ada yang sulit. Kalau mau langsung laporkan kepada kawan-kawan di kantor, monggo silakan. Itu ada juga. Tapi kalau juga mau melalui informasi, bisa klik melalui juga bisa, melalui nanti WhatsApp juga bisa, nomor kontak juga bisa, nomor call juga bisa. Banyak sebenarnya kalau kita mau peduli terhadap lingkungan kita. Yang repotnya itu yang nggak peduli gitu. Jadi kadang di rumah kita, di depan kita nggak peduli. Ini yang kita harapkan semestinya harus dimotori oleh kawan-kawan gitu. Itu kayak kejadian kan, karena kita juga masyarakat awam gitu. Gimana sih menyelesaikan kita nggak tahu karena berulang-ulang mereka melakukannya gitu kan. Saya mau minum ya. Boleh Pak. Ya. Minum dulu lah ya, nggak apa-apa ya. Terus banget. Atau ini coba deh dari tim-tim balik layar, mungkin ada yang penasaran gitu, mau bertanya dengan ya mau bertanya langsung ke narasumber kita. Boleh? Takut kenapa tuh? Takut. Ini mindsetnya harus dirubah. Harus dirubah nih mindsetnya. Ketemu Satpol nggak perlu takut. Tadi aku sampaikan. Nah tuh, nggak boleh takut. Tanya aja. Nanti bapaknya, kalau nggak selesai jadi kepikiran. Kebawa mimpi, mana tuh? Nggak ada pertanyaan? Ada mau tanya nih. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh, saya mau tanya. Silakan. Kan anak muda zaman sekarang masih banyak yang minum apa namanya? Tua ya, miras. Oke. Nah, kayak gitu kan. Itu kalau kedapatan sama juga hukumnya kayak yang Bapak bilang tadi. Iya, sama. Nah, kalau dengan orang yang menjualnya gimana? Oke. Jadi miras itu ada jaringannya, ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan generasi muda ini. Dia berpikirannya ke depan, gitu. Mindsetnya ke depan, pandang ke depan. Ya, kita yang namanya aturan itu pasti ada, jaringan itu ada. Bagi yang penjual, bagi pemakai, peminum, pengedar itu ada. Sebenarnya ada pelarangan tempat-tempat menjual miras yang tidak pada tempatnya. Dan yang kedua ada semacam jenis alkohol batasannya yang dilarang untuk dijual. Ada persentasenya di sana. Dia begini, kita kan punya perusahaan nih di Pangkalan Kerinci, ya. Contoh deh ya, jangan salah paham, jangan gatot, gagal total, gagal paham. Contoh ya, kita kan ada perusahaan RPP itu, ya, di Hotel Umi Geraha, begitu. Di sana kan ada pekerja dari asing, pekerja luar, yang notabene adalah karyawannya, tamunya, pekerjanya perusahaan RPP. Tentu mereka orang asing nggak sama dong dengan kita. Mereka minumannya kan minuman bir. Jadi di situ sudah ada pengecualian. Tempat-tempat seperti itu, hotel yang sudah ada perizinannya. Seperti itu. Jadi kalau
warung-warung biasa ya nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Gimana pun bentuknya tuh yang kalau minuman keras yang kayak di luar negeri itu kan beda sama yang dijual. Ya, ada kadang-kala sampai ke kita. Ya, tertentu ada perizinannya, ada prosesnya, ada mekanismenya. Kalau ketahuan itu bisa ditindaklanjuti. Saya kira tahu nggak tahu kita harus tahu, karena itu pekat penyakit masyarakat. Ya, kita lakukan tindakan dan itu kita proses. Itu nggak main-main, kita proses sampai ke beracara di pihak pengadilan. Kita pernah lakukan seperti itu. Bagus pertanyaannya. Nah terakhir nih Pak, closing, boleh nggak Bapak simpulkan apa harapan Bapak ke depannya nanti untuk pemuda remaja kita gitu? Mudah-mudahan maksudnya ada himbauan gitu, ataupun ada nasihat lah gitu dari Bapak. Oke. Yang muda sekarang. Saya lebih menghimbau kepada kawan-kawan, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya kan? Nah, satu. Yang kedua, saya nggak tahu nih, Allah atau Rasulullah lebih mencintai pemuda yang taat untuk beribadah. Artinya jangan menunggu tua dulu baru kita beribadah. Berbuat itu beribadah loh. Bekerja itu beribadah. Itu kan? Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Kalau kita mau ambil dari Bung Karno, beliau berkata, berikan kepada saya satu orang pemuda, akan saya guncang dunia. Satu orang bisa mengguncang dunia. Begitu. Dan yang terakhir, sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Saya kira itu. Terus harapan kita, kami sebagai aparatur penegak peraturan daerah, mari sama-sama kita dukung, baik itu penegakan, pengawasan, kepedulian kita, karena memang yang sebaik-baiknya pengawasan itu adalah dari masyarakat. Kita peduli terhadap kota kita, terhadap daerah kita. Itu apa yang dapat kita sumbangkan, kita sumbangkan. Kita tidak memandang orangnya. Sekecil apapun orangnya, pasti ada manfaatnya. Jadi istilahnya orang bilang the right man and the right place. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Segalanya bermakna. Semut saja kecil, ini bermakna. Jadi orang sekelas apapun, sebentuk apapun, ada makna dan fungsinya. Marilah kita berbuat itu. Saya kira itu yang terpenting. Dukung kita. Yes, betul. Saya setuju. Kalau yang himbauan ini saya setuju sekali. Itu sangat menginspirasi dan memotivasi, dan himbauan yang sangat baik menurut saya. Dan insya Allah berdasarkan tadi pembicaraan kita di podcast ini, insya Allah nanti kalau JPRI bakal kolaborasi nih dengan Satpol PP untuk program-program kedepannya lah dengan Satpol PP dan sinkron juga. Dan saya mengundang barangkali silakan bersilaturahim kawan-kawan pengurus ke Mako kita, markas besar kita di komplek perkantoran Bakti Praja. Kita cari nanti waktunya, kita bersilaturahim, berdiskusi dengan yang lain-lain. Oke, terima kasih kepada Pak Leo yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah berbagi cerita dengan kita, berbagi informasi dengan kita, dan sudah memberikan motivasi dan himbauannya pada malam hari ini untuk generasi muda kita. Dan mudah-mudahan ya, ini harapan kita bersama, semoga penyakit masyarakat pekat ini terkhusus di Kabupaten Pelalawan benar-benar bisa dikurangi lah. Itu minimal lah harapan kita gitu, jangan sampai meningkat ya Pak ya. Nah itu harapan kita bersama-sama, dan insya Allah
JPRNI bakal ada kolaborasi dengan aparat pemerintahan Satpol PP dalam memajukan generasi muda. Ya Pak, betul Pak? Ya, setuju. Oke. Kita closing. Terima kasih. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.